Sempat hidup susah dan menjadi kuli es balok, namun berkat kerja kerasnya, Soimah berhasil menggapai kesuksesannya. Wanita yang akrab disapa Mae ini bahkan menjadi role model bagi sejumlah selebriti muda karena konsisten berkarya tanpa gimmick murahan. Namun benarkah Soimah pernah terjerembab ke titik nadir hingga ia nyaris putus asa menjalankan karir dan kehidupan rumah tangganya? Menjadi sosok penting di balik kesuksesan sang istri, mengapa Koko enggan tampil satu frame dengan Soimah? Lakon hidup Nunung Sri Mulat yang harus hidup ngekos di Jakarta seolah berbanding terbalik dengan hidup bergelimang materi yang kini dijalani Soimah Pancawati alias Mae. Soimah yang seusia anak sulung Nunung dari pernikahan pertamanya memang tengah menikmati gurihnya cuan dan popularitas di dunia hiburan. Dari honor tampil stripping selama 5 tahun terakhir, Soimah mampu membangun rumah bak keraton di kampung halamannya dan membeli aset properti di Jakarta untuk memudahkan mobilitas syuting ke berbagai lokasi. Bahkan di Bantul, Soimah dijuluki Crazy Rich karena memiliki rumah paling mentereng dengan pendopo yang tak kalah megah dari Keraton Solo Hadiningrat. Dulu kan ngontrak, pindah-pindah ngontrak gitu kan, terus dengan ngontrak di Jakarta kan mahal. Kita nyari duit di Jakarta, masa mau habis buat ngontrak rumah. Nah, kayak di situ tuh kayak nggak rela gitu loh. Kita nyari duit di Jakarta, masa buat ngontrak rumah? Kan ngontrak rumah di Jakarta kan nggak murah. Nah, alhamdulillah ada kerjaan, ada iklan, dikumpul-kumpulin. Walaupun kecil di Jakarta beli rumah. Jadi kalaupun sewaktu-waktu di Jakarta kita udah ada tempat gitu. Jadi nggak usah ngontrak, nggak usah nyewa hotel atau apartemen gitu. Tahun lupa aku 2013. Wajar saja jika Soimah dijuluki sebagai Crazy Rich Bantul. Pasalnya, Soimah bisa dibilang presenter, komedian, juri, ajang pencarian bakat yang berbayaran fantastis. Mesin uang Soimah juga bertambah berkat sejumlah bisnis yang ditekuninya bersama Koko sang suami. Salah satu bisnis Soimah yang mencetak viral adalah menyewakan pendopo Tulungo untuk event-event pernikahan. Tak tanggung-tanggung, Soimah memasang tarif 30 hingga 100 juta rupiah untuk pendopo kreasinya. Itu di Joglo lu kan, di itu main di apa? Disewain katanya dia apa? Iya disewain buat wedding apa segala macam. Jalan juga tuh alhamdulillah. Jalan juga rame alhamdulillah. Ya, katanya. Ya, tapi aku nggak mau ganggu itu, Vi. Itu udah urusannya anakku dari manajemen. Apa aku nggak? Oh itu udah dikasih ke anak. Ambil spacer pun. Udah dikasih ke anak. Namun, kesuksesan yang diraih Soimah memang bukan diraih dalam sekejap mata. Banyak air mata dan tetesan keringat yang dicurahkan agar bisa menikmati hidup mewah seperti saat ini. Terlahir dalam keluarga sederhana, membuat Soimah harus rela kerja keras, bahkan merelakan masa remajanya untuk membantu ibunya mengasap ikan dan menjadi kuli panggul es balok demi bisa memperoleh cuan. Sempat merantau ke Yogyakarta dan bersekolah seni, hingga akhirnya Soimah mendapat kesempatan untuk tampil di salah satu televisi swasta, menjadi titik balik kehidupan Soimah. Berbekal modal nekat, Soimah bersama sang suami Herwan Prandoko, atau yang kerap disapa Koko, memilih meninggalkan Yogyakarta mengadu nasib di Jakarta. Lu pernah jadi apa? Yang Ikan apa sih? Ngasep ikan. Ngasep ikan. Iya, ngasep ikan, mindang ikan, apa segala macam. Bantuin orang tua di situ. Jadi kan dulu awal-awal ke Jakarta kan aku gali lubang tutup lubang. Kalau orang kampung itu menyangka kalau awal-awal jadi artis itu kan uangnya udah banyak. Padahal kan lu tahu sendiri kan kalau awal-awal jadi artis di Jakarta itu bayarannya berapa. Apalagi kalau honornya turunnya itu jangkanya berapa bulan kayak gitu-gitu. Sedangkan aku perlu modal untuk ke Jakarta. Ke Jakarta belum ada rumah, belum ada, harus ngontrak ke sana kemari. Pulang nanti gaji ini harus bayar utang pinjaman kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi usahaku untuk memang harus kerja keras. Sempat cerita ya, aku sering dengar kalau Mae itu pernah ngejual ikan asin, pokoknya bantuin ibunya, terus jadi pelan-pelan gitu mau jadi penyidik kan udah pasti kan kalau awal-awal kan pasti ada senior yang agak dengki gitu, apalagi kan Mae itu bisa sekali sekarang aduh
Ya, tak mudah bagi Soimah untuk merintis karir di Jakarta meski sudah mulai banyak tawaran. Namun sebagai pendatang baru, honor yang diperolehnya juga tidaklah besar. Apalagi terkadang honor yang diterimanya tak langsung turun hingga membuat Soimah dan Koko harus gali lubang tutup lubang demi bertahan hidup. Namun berkat kesabarannya, tahun 2012 menjadi titik awal kesuksesan Soimah. Berkat tangan dingin Koko sebagai manajer, Soimah menjelma menjadi presenter handal hingga memiliki acara sendiri dan banjir tawaran menjadi juri untuk ajang pencarian bakat. Benarkah kini honor Soimah mencapai puluhan juta per episodenya? Tapi lu tuh artis paling mahal loh, lu tahu nggak? Tahu, tapi lebih kaya lo. Tapi ini fakta ya. Kalau dalam satu show, satu acara, dia ini paling mahal loh dia loh, beneran. Salah satu yang paling mahal lah, kita bilang. Salah satu yang paling mahal loh dia tuh. Kalau di panggung Rp3.000, kalau itu aku masih SD. Tapi kalau yang benar-benar maksudnya profesional itu 10.000. Itu udah di Jogja, itu wayang kulit semalam suntuk 10.000 tahun 96. Di Jakarta di TV itu dulu awal berapa ya? Udah lupa aku. Udah lupa ya. Kalian tahulah standar-standar untuk artis-artis awal. Sekarang kalau ditanya sekarang, ya masa tak omongin di sini. Nanti kamu minta, ya janganlah. Kayak pelajaran hidup dari Mae yang dari orang penuh dengan perjuangan bisa kayak sekarang, dan gimana cara dia ngajarin kayak harus jadi orang yang keras, harus jadi orang yang sabar pas di ibu kota, karena ibu kota kan keras, jadi kamu harus keras, jadi orang yang mental harus kuat gitu. Mae itu aku bilang, aku rasa tuh artis paling mahal kali ya. Dulu aja waktu aku masih di TV sebelah kayaknya dia yang paling mahal tuh. Makanya dia pakai baju sendiri karena harganya udah all in. Namun hidup memang tak selamanya mulus. Di tengah karirnya yang tengah melesat, Soimah harus melewati berbagai ujian yang menerpa kehidupannya, hingga membuat Soimah nyaris putus asa dan memilih pulang kampung untuk rehat sejenak dari industri hiburan tanah air. Lantas bagaimana Soimah bisa bangkit dari keterpurukannya saat itu? Banyak, karena kan fasenya macam-macam, susah di fase ekonomi, susah di fase berkesenian, susah di fase di rumah tangga, macam-macam, banyak fase. Tapi semua itu kan jadi apa ya, menambah kematangan dalam semua hal. Mentalnya makin matang, mentalnya makin kuat. Gitu aja, ketika dihadapkan dengan situasi apapun ya nggak ada masalah gitu. Sudah terlewati semua ya yang berat-berat, jadi ketika berat ya nggak usah dibikin berat karena yang terberat itu udah lewat sebenarnya. Jadi ya sekarang kalaupun misalnya ada berat, bagiku udah nggak berat. Meski sempat rehat tak lantas membuat Soimah kalah bersaing dengan artis-artis pendatang baru. Sebaliknya, dengan talenta yang dimilikinya, Soimah mampu membuktikan eksistensinya di industri hiburan tanah air. Tak hanya itu, sosok Soimah yang dikenal tegas namun memiliki hati yang lembut membuat dirinya kerap menjadi curhatan sahabat selebriti hingga membuat dirinya dipanggil Mae. Ya nggak tahu, mungkin ya, berarti kan mereka yang nyaman cerita sama aku, ya kan. Kalau aku sih apa ya nggak tahu. Ya selama mereka nyaman, selama mereka percaya, ya monggo-monggo aja. Kalau misalnya aku nggak dicurhatin juga nggak apa-apa, wong mengurangi beban pikiran kan. Ya kan. Ya mungkin semenjak di entertain sehingga terus banyak teman-teman atau banyak yang maksudnya banyak yang diemong, maksudnya orang Jawa ngomong gitu. Mbak Imah banyak ngomong teman-teman sekitar, sehingga tuh orang yang diemong itu ya merasa dekat, merasa Mbak Imah tuh ya sosok ibu yang dalam panggilan Jawa itu ya Mae gitu. Seperti itu. Mae itu orangnya apa ya, mungkin keemak-emakan kali ya gitu. Jadi sebagai kayak orang tua gitu, yang biasanya namanya juga kita punya anak-anak banyak ya, jadi familiar lah gitu orangnya gitu. Aku nggak tahu kalau itu, yang jelas aku ikut-ikutan.
Di sisi lain, publik rupanya begitu penasaran dengan sosok Koko, suami sekaligus manajer Soimah yang merupakan salah satu sosok di balik kesuksesannya. Apalagi jika melihat rumah tangga selebriti banyak yang berakhir dengan perceraian. Pernikahan Soimah dan Koko yang sudah berjalan 23 tahun mampu bertahan dan makin harmonis. Namun mengapa Koko seolah enggan tampil satu frame dengan Soimah? Mengapa Soimah lebih memilih Koko menjadi manajer dibandingkan dimanajeri orang lain? Nikah sih biasa aja sih, karena kalau ibaratnya kalau aku, memang aku yang minta ya, karena aku ini susah ketika dipegang sama orang. Maksudnya gini, ketika manajer dipegang sama suami sendiri, aku bisa berkomunikasi secara misal, ada job di sini, mau ambil nggak? Kamu capek nggak? Kalau aku capek, kalau aku bilang nggak ya suamiku ya wes nggak gitu. Tapi ketika kita dipegang sama manajer orang lain kan pasti ada target kan, jadi kita kayak robot kan, nggak bisa, aku kayak gitu nggak bisa, karena kalau kita kerja kan tetap pakai feel, tetap pakai semangat, jangan setengah-setengah kalau dibayar orang gitu kan, harus maksimal. Nah ketika sama suami sendiri enak ngobrolnya, jadi aku nggak mau dipegang orang lain. Kalau misalnya kamu merestui aku jadi artis ya mau nggak mau kamu harus jadi yang atur aku semuanya, aku nggak mau orang lain. Dalam sebuah pernikahan yang harmonis, suami istri harus saling mengisi. Seperti halnya Soimah dan Koko, juga Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa Haque. Di balik kesuksesan Ikang, ada peran besar Marissa. Lantas seperti apa perjuangan Ikang untuk move on dari rasa kehilangan yang begitu dalam? Bagaimana Ikang menjalani Ramadan tahun ini tanpa hidangan sahur dan berbuka yang dipersembahkan Marissa dengan segenap cinta?